Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang topologi yang kami buat serta konfigurasinya, yaitu untuk rancangan studi kasus pengembangan PT Maju Jaya. Saya di sini saya sendiri adalah Fatur Rahman Pertama Putra dengan RP 15023 057. Saya sendiri Teddy Sukma Permana dengan NRP 15 2023 151. Dan saya Riandika Fildani dengan NRP 15 2023 062. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari studi kasus yang kami buat. Untuk pertama-tama yaitu adalah latar belakang dan masalah. PT Maju Jaya ini adalah sebuah perusahaan yang sedang berkembang. Kini memasuki fase ekspansi dengan rencana strategis untuk membuka kantor cabang baru di Kota Bandung. Ekspansi ini meskipun membawa peluang pertumbuhan, juga menghadirkan tantangan signifikan terkait instruktur untuk IT, terutama jaringannya. Masalah utama adalah kebutuhan akan infrastruktur jaringan yang tidak hanya modern, tetapi juga harus aman, efisien, dan terukur untuk mendukung operasional kantor cabang yang kompleks. Jaringan ini juga dituntut untuk mampu mendukung berbagai kebutuhan krusial, antara lain yaitu seperti segmentasi antar departemen yang jelas, mengingat setiap departemen memiliki kebutuhan dan tingkat akses yang berbeda. Lalu selanjutnya yaitu adalah akses ke server internal yang menyimpan data-data penting perusahaan. Lalu selanjutnya penyedia akses nirkabel yang stabil dan aman bagi karyawan, dan yang tak kalah penting yaitu adalah konektivitas internet yang efisien dan terkontrol untuk seluruh entitas di dalamnya. Melihat kompleksitas dan pentingnya kebutuhan ini, tujuan utama proyek ini adalah merancang dan mengimplementasikan solusi jaringan kompresif yang dapat menjawab semua tantangan tersebut. Seluruh implementasi dan simulasi akan kami lakukan menggunakan platform Huawei ENSP. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan jaringan dan segmentasi yang kami terapkan pada topologi milik kami. Untuk memastikan keamanan data, efisiensi komunikasi, dan pengolahan yang terstruktur, kami merancang segmentasi jaringan menggunakan VLAN atau Virtual LAN. Setiap departemen akan memiliki VLAN khusus dengan kebijakan akses yang sangat spesifik yang akan diimplementasikan melalui ACL atau Access Control List. Pertama-tama ada Departemen Administrasi yang kami tempatkan di VLAN 10. Anggota departemen ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi ke seluruh departemen lain di dalam jaringan internal. Namun yang penting adalah mereka tidak memiliki akses ke server manapun. Sebuah kebijakan yang diterapkan untuk membatasi potensi risiko keamanan data penting perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah Departemen Keuangan. Departemen Keuangan berada di VLAN 20. Klien di VLAN ini juga dapat mengakses seluruh departemen lain secara spesifik. Mereka memiliki akses khusus ke server keuangan yang sangat penting untuk operasional mereka. Berikutnya adalah Departemen IT yang berada di VLAN 30. Anggota Departemen IT dapat berkomunikasi ke seluruh departemen lain, dan mereka memiliki akses ke server IT yang merupakan server pengembangan aplikasi dan sistem perusahaan. Dan terakhir yaitu adalah Departemen Pemasaran yang berada di VLAN 40. Mereka juga dapat berkomunikasi ke seluruh departemen lain. Namun seperti departemen administrasi, mereka tidak memiliki akses ke server manapun. Selain departemen, kami juga mengatur lokasi server dan akses nirkabel. Kedua server utama perusahaan yaitu adalah server pengembang dengan IP 192.168.101 dan server keuangan dengan IP 192.168.102. Kami tempatkan kedua server itu secara terisolasi dengan VLAN 100. Untuk kebutuhan akses nirkabel, kami menyediakan WLAN, yaitu Wireless Local Area Network, yang dialokasikan pada VLAN 50. Perangkat yang terhubung ke WLAN ini dapat berkomunikasi ke seluruh departemen lain. Namun perlu dicatat bahwa mereka juga tidak dapat mengakses server manapun, sejalan dengan kebijakan keamanan yang ketat. Desain segmentasi ini memastikan bahwa setiap departemen dan entitas memiliki lingkungan jaringan yang terisolasi, namun tetap dapat berinteraksi sesuai dengan kebutuhan operasional dan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu adalah lingkup implementasi teknologi. Kami mengintegrasikan beberapa teknologi kunci untuk memastikan jaringan berfungsi optimal dan aman.
Pertama yaitu adalah untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN yang berbeda. Kami mengimplementasikan inter-VLAN routing pada router AR1. Ini dilakukan dengan konfigurasi router on ASIC, di mana suatu interface fisik pada router dibagi menjadi beberapa subinterface, masing-masing untuk satu VLAN. Kedua yaitu adalah sebagai protokol routing dinamis internal. Kami menggunakan OSPF, yaitu Open Shortest Path First. Konfigurasi OSPF ini diterapkan dalam metode single area 0, area router 1 dan area router 2. Memastikan semua segmentasi jaringan internal dapat saling berkomunikasi dan mengatur jalur terbaik. Ketiga, untuk mendukung konektivitas nirkabel, kami mengkonfigurasi WLAN. Ini melibatkan akses point AP3 dan LSW7 yang berfungsi sebagai akses controller atau AC, khususnya untuk melayani SSID karyawan. Keempat, untuk memberikan akses internet ke seluruh jaringan internal, kami mengimplementasikan NAT atau Network Address Translation. Lebih spesifik, kami menggunakan NAT overload, yaitu PAT, pada router AR2 yang memungkinkan banyak perangkat internal berbagi satu alamat publik saat terhubung ke internet. Selanjutnya, untuk kontrol akses dan keamanan yang ketat, kami menerapkan ACL atau Access Control List. ACL ini digunakan untuk mengatur akses antara VLAN, membatasi area ke server, mengontrol akses internet, dan yang terpenting yaitu mengamankan akses manajemen peringkat seperti telnet atau SSH melalui VT. Terakhir yaitu adalah untuk autentikasi dan otorisasi pengguna. Saat mengakses peringkat jaringan, kami mengimplementasikan AAA atau Authentication, Authorization, dan Accounting. Kami mengkonfigurasi lokal AAA server pada router AR1 agar mengolah proses login ini, memastikan hanya pengguna yang berwenang saja yang dapat mengakses peringkat. Keseluruhan topologi ini bekerja sama untuk menciptakan jaringan yang fungsionalitas terstruktur dan aman bagi PT Maju Jaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan yang kami pakai. Di sini bisa terlihat topologi yang kami rancang dan implementasikan dalam lingkungan simulasi Huawei NSP. Selanjutnya mari kita bedah setiap komponen dan konektivitasnya secara menyeluruh. Yang pertama yaitu adalah bagian backbone atau routing inti. Di pusat jaringan, kita memiliki dua router utama, yaitu router AR1 dan router AR2. Router AR1 berfungsi sebagai router inti jaringan internal atau distribution layer. Ini adalah titik pusat untuk semua lalu lintas antar departemen dan server. Karena disinilah inter-VLAN routing dikonfigurasi. AR1 terhubung ke semua switch departemen dan switch server. Lalu untuk AR2 berperan sebagai gateway utama menuju internet. Router ini terhubung secara langsung ke cloud yang mensimulasikan koneksi internet publik. Antara AR1 dan AR2 terdapat koneksi yang menggunakan alamat IP 10.0.0.1 di sisi AR1 dan 10.0.0.2 di sisi AR2. Jalur ini akan dikelola oleh protokol routing dinamis OSPF Single Area 0 untuk memastikan komunikasi internal yang efisien dan akses ke internet. Lalu selanjutnya adalah segmentasi departemen atau VLAN. Untuk segmentasi yang jelas dan pengolahan akses yang terdefinisi, setiap departemen dialokasikan pada VLAN terpisah. Seperti di sini bisa kita lihat, yang pertama yaitu adalah departemen administrasi yang berada di VLAN 10. Di sini terdapat PC1 dan PC2 yang terhubung ke LSW1 yang kemudian tersambung ke R1. Untuk PC1 di sini menggunakan IP 192.168.10.2. Untuk PC2 yaitu adalah 192.168.10.3. Lalu selanjutnya yaitu adalah departemen keuangan yang berada di VLAN 20. PC3 dan PC4 ini terhubung ke LSW2 yang tersambung ke AR1. Untuk PC3 ini menggunakan VLAN 192.168.22 dan PC4 menggunakan 192.168.23. Selanjutnya yaitu adalah departemen IT yang berada di VLAN 30. PC5 dan PC6 ini terhubung ke LSW3 yang tersambung ke AR1. Untuk PC5 menggunakan IP 192.168.32 dan PC6 yaitu 192.168.33. Lalu selanjutnya yaitu adalah departemen pemasaran berada di VLAN 40. PC7 dan PC8 terhubung ke LSW4 yang tersambung ke AR1.
Untuk PC7 menggunakan IP 192.168.42 dan PC8 menggunakan IP 192.168.43. Selanjutnya yaitu adalah ruangan server menggunakan VLAN 100. Untuk isolasi dan keamanan, server internal ditempatkan di ruang server pada VLAN 100. Di sini terdapat server keuangan dengan IP 192.168.102 dan server IT yaitu 192.168.103. Kedua server ini terhubung ke LSW6 yang selanjutnya terhubung ke AR1. Selanjutnya yaitu adalah jaringan nirkabel atau WLAN, itu menggunakan VLAN 50. Kami menyediakan akses nirkabel melalui WLAN yang dialokasikan pada VLAN 50. Ini terdiri dari akses point AP3 yang memancarkan sinyal terhubung ke LSW7. Lalu LSW7 ini bertindak sebagai akses controller atau AC. LSW7 kemudian terhubung ke router AR2. Lalu peringkat nirkabel seperti cellphone 1 akan terhubung ke AP3 dan mendapatkan akses jaringan melalui VLAN 50. Selanjutnya yaitu adalah koneksi internet dan NAT. Router AR2 ini terhubung ke cloud 1 melalui interface GE001 dengan alamat IP 192.168.137.2 di sisi router. Dan cloud memiliki IP 192.168.137.1. Pada router AR2 inilah yang akan dikonfigurasi NAT overload. Ini penting agar semua peringkat di jaringan internal dapat berbagi satu alamat IP publik saat mengakses internet. Hal itu akan menghemat penggunaan IP publik dan meningkatkan keamanan. Untuk keseluruhan topologi ini kita menggunakan subnet max yaitu /24 atau 255.255.250. Jadi secara keseluruhan, topologi ini dirancang untuk menciptakan jaringan yang terstruktur dengan baik, yaitu dengan memungkinkan komunikasi yang efisien antar segmen sambil tetap menerapkan kebijakan keamanan yang ketat melalui segmentasi VLAN dan kontrol akses yang terpusat pada router AR1 dan AR2. Untuk selanjutnya, bagian penjelasan konfigurasi akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi Kafildani, NRP 15/2023-062. Di sini saya akan menjelaskan topologi yang saya gunakan. Di sini pada departemen administrasi menggunakan VLAN 10 di mana ada 2 PC dan 1 switch. Kemudian di departemen keuangan ada 1 switch dan 2 PC. Di departemen IT ada 1 switch dan 2 PC. Di departemen pemasaran ada 1 switch dan 2 PC. Kemudian pada ruang server ada 1 switch dan 2 server, yaitu server keuangan dan server IT. Kemudian di sini juga ada switch utama. Di sini kemudian kita juga menggunakan 2 router, ada router AR1 dan 2, kemudian ada cloud, kemudian ada akses control, switch dan access point, dan ini ada HP yang digunakan untuk implementasinya. Pertama saya akan menjelaskan di AR1 ini. Di AR1 ini pertama kita SCS dulu, habis itu melakukan konfigurasi yaitu VLAN yang digunakan menggunakan melalui akses portnya itu 00. Di sini ada dotic termination fit 10. Ini tuh untuk VLAN 10 dengan IP addressnya 192.168.10.1 dengan subnet matchnya 24. Nah, ini tuh sebagai gateway di PC-PC di VLAN 10. Kemudian interface Giga Ethernet 000.20 ini untuk yang VLAN 20 dengan IP address yang digunakan itu 192.168.20.1 dengan subnet masknya 24. Kemudian di sini ada interface Giga Ethernet 00030. Ini tuh untuk VLAN 30 dengan IP addressnya itu 192.168.30.1 dengan subnet max-nya 24 yang digunakan pada semua PC di departemen IT, yaitu VLAN 30. Di sini juga ada interface Giga Ethernet 0040. Di sini tuh digunakan untuk VLAN 40
dengan IP address-nya tuh 192.168.41 dengan subnet masknya 24 yang digunakan sebagai gateway pada PC-PC di departemen pemasaran. Kemudian di sini ada interface Giga Ethernet 0050. Ini tuh digunakan untuk VLAN 50 dengan IP address-nya tuh 192.168.51 dengan subnet masknya 24 yang digunakan di WLAN. Kemudian ada interface Giga Ethernet 00.100. Nah, ini tuh digunakan untuk VLAN 100, yaitu VLAN yang udah digunakan pada ruang server dengan IP address-nya itu 192.168.100.1 dengan subnet masknya 24 yang dimana ini akan digunakan sebagai gateway pada di server-server. Kemudian di sini juga kita ngelakuin membuat koneksi ke router AR2 yaitu dengan IP address itu 10.0.1 dengan subnet masknya 24. Kemudian di sini juga kita melakukan konfigurasi OSPF. OSPF ini digunakan untuk mengatur semua network yang terhubung ke AR1 atau bertetangga dengan AR1. Pertama kita melakukan membuat ID-nya dulu gitu. Jadi ini OSPF 1, kemudian kita membuat areanya gitu. Area berapa, yaitu area 0. Kemudian kita masukkan network yang bertetangga atau yang terhubung langsung dengan AR1 ini. Yang pertama itu ada 192.168.10, kemudian ada yang 20, 30, 40, 50, 100. Dan ini juga kita juga buat yang bertetangga itu ada yang AR2. Jadi kita pakai network 10.0.0 dengan subnet masknya 24. Kemudian di sini juga kita ngelakuin konfigurasi ACL. Di sini tuh ada ACL nomor 3000. Jadi kita tuh pakai ACL 3000 ya. Di sini ada peraturan pertama di sini tuh. Jadi semua VLAN 20 yaitu Departemen Keuangan itu bisa mengakses server keuangan. Ya, di sini ya. Bisa lihat 192.168.100.2. Nah, ini tuh untuk server keuangan. Kemudian untuk rule keduanya rules memperbolehkan VLAN 30 atau departemen IT ini untuk mengakses server IT-nya gitu. Kemudian rule yang ketiga itu rule 15 itu menolak atau memblokir semua akses yang ada ke server gitu. Kemudian ini juga rule 20-nya itu untuk memblokir semua IP yang ada. Kemudian ini juga melakukan traffic filter outbound. Jadi ketika keluar dari router ke server bakal diblokir oleh ACL 3000. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk switch utamanya di sini. Nah, pada switch utamanya kita membuat dulu VLAN apa saja yang digunakan. Nah, yang di sini yang kami gunakan itu VLAN 10, 20, 30, 40, 50 dan 100. Habis itu karena ini tuh keluarnya ke departemen administrasi itu lewat GE001, jadi kita nge-interface di GE001 yaitu melakukan terang. Nah, port terang ini digunakan untuk mengirim banyak VLAN sekaligus. Yaitu VLAN yang dikirimnya itu ada VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 100. Nah, maaf ya tadi yang 60 itu nggak kepake sebenarnya. Habis itu untuk yang G002 ini tuh melakukan sama ke ngetrang, yaitu membawa banyak VLAN sekaligus, yaitu VLAN 10, 20, 30, 40,
50 dan 100 ke ke Swiss Departemen Keuangan. Yang ke Departemen IT itu lewat ke GE 003 gitu. Kemudian yang keempat juga sama melakukan terang juga ke yang kelima ke server juga sama. Habis itu pada setiap switch yang ada di departemen, misalkan di sini yaitu di departemen administrasi, kita tuh membuat VLAN dulu, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 100. Nah, ini 60-nya nggak kepake ya guys. Habis itu yang 003 ini sama, kita tuh ngeterang atau ngirim semua VLAN yang banyak VLAN sekaligus ke switch utamanya gitu melalui port GE003. Sedangkan untuk ke GE001 itu kita membuat port akses atau VLAN yang digunakan oleh PC 1 dan PC 2, yaitu VLAN 10. Nah, ini konfigurasinya ya, port link tipe akses gitu. Kemudian untuk switch 2 itu departemen keuangan, kita juga sama ngelakuin VLAN batch 2 10, 20, 30, 40, 50 dan 100. Ngeterang juga melalui GE003. Habis itu sama, kita juga membuat VLAN itu, tapi bedanya nih menggunakan VLAN 20. Yang departemen IT juga sama di switch 3 ini kan. Ini juga ngeterang melalui GE003, terus ngebagi VLAN yang digunakan yaitu VLAN 30. Habis itu di departemen pemasaran juga sama, kita buat VLAN-nya dulu, habis itu ngeterang ke melalui port G003. Habis itu aksesnya atau VLAN yang digunakannya tuh VLAN 40. Habis itu yang switch kelima di ruang server itu digunakan juga sama, itu ngeterang juga. Habis itu melakukan VLAN yang digunakannya itu berapa untuk server ini tuh, jadi VLAN 100. Mungkin selanjutnya bakal dilanjutkan oleh saya, yaitu Tri Sukma Permana dengan NRP 15 2023 151. Mungkin kita bakal bahas dulu ke atas, di mana yang dikonfigurasi selain itu tuh kita konfigurasi juga untuk ACL gitu. Untuk ACL ini tadi udah dijelasin ya, bahwa si rule 3000 ini bakal difilter ketika outbound atau keluar dari si GE 0.100 gitu, yang mana dia sub interface ke server gitu. Nah, langsung aja kita ke AAA. Nah, untuk AAA sendiri ini adalah authentication, authorization sama accounting, di mana ini tuh bisa digunakan sebagai autentikasi dan authorization yang membuat kita memasukkan sebuah kredensial serta memperbolehkan kita untuk mengakses apa aja ketika mengakses si router itu. Nah, contohnya di sini pengimplementasiannya kita bisa membuat si admin, si username serta passwordnya apa. Di sini menggunakan sintaks seperti ini gitu. Nah, bisa dilihat di sini bahwa local usernya adalah admin dan passwordnya admin 123. Lalu di sini privilege-nya itu 15, yang mana ini tuh privilege tertinggi, bahwa si admin ini bisa mengakses keseluruhan sintaks yang ada pada router gitu. Nah, di sini kita juga bisa dilihat ada service type telnet SSH, yang mana ini tuh sama terminal ini juga mengizinkan service type apa aja yang bisa diakses oleh si AA ini. Nah, di sini bisa dilihat ada telnet, SSH sama terminal gitu. Nah, selanjutnya saya juga membuat akun yang lain, di mana di sini ada untuk staff, di mana staff sendiri itu perbedaannya di si levelnya, yaitu level 7, yang mana aksesnya nggak setinggi si admin gitu. Nah, lalu di sini ada si masuk ke sebuah virtual interface-nya, yang mana ini tuh digunakan untuk mengakses si telnet atau SSH, dan di sini diterapkanlah AAA, yang mana ketika mengakses telnet sama SSH maka dia akan memasukkan password sama admin gitu. Lalu di sini juga ketika masuk lewat terminal dia akan sama gitu mengakses menggunakan admin dan passwordnya apa gitu, username sama passwordnya apa gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini selain itu persyaratnya itu harus menggunakan NAT. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada dua router, di mana untuk router satu ini saya gunakan sebagai ACL dan juga VLAN gitu, membagi VLAN. Namun di AR2 ini saya gunakan untuk membuat sebuah NAT atau mengkonversi si IP private menjadi IP public gitu. Nah, di sini bisa dilihat untuk settingannya sendiri bahwa yang boleh mengakses dari AR2 itu adalah kebanyakan seluruh network yang ada pada si topologi ini gitu. Lalu setelah itu dia bakal menghubungkan ke si 000 atau
ke bawah ini dia itu bakal mengoutbound IP-nya menjadi 10.00.02 gitu. Lalu ketika ke atas dia akan mengubah IP-nya menjadi private gitu, di mana public gitu. Di mana ketika si PC mengakses si AR2 dan menyambung ke cloud, dia bakal menangkap si IP-nya adalah 192.168.1.372 gitu, bukan dari IP PC 192.168.10.2 gitu. Sehingga disinilah NAT yang terbentuk oleh AR2 gitu. Nah, lalu selanjutnya nggak ketinggalan juga tadi di AR2 itu sebenarnya ada OSPF di mana ini menghubungkan AR1 serta cloud yang ada pada si topologi ini gitu. Nah, untuk topologinya sendiri untuk cloudnya sendiri ini di sini saya menggunakan loopback dari PC saya atau adapter loopback yang mana menggunakan KMS dan mengambil si IP customnya ini dari shared connection yang ada pada WiFi saya gitu, sehingga ketika saya mengeping DNS Google seharusnya itu bisa terhubung gitu dan membalas gitu. Nah, di sini mungkin kita langsung aja ke pembahasan WLAN gitu. Nah, di sini untuk WLAN sendiri itu saya pakai access control dan juga access point yang mana si aksesnya itu bakal digunakan oleh handphone gitu. Nah, bisa dilihat di sini untuk konfigurasi dari access controlnya itu kita yang pertama untuk membuat sebuah terang pada si core switch gitu atau switch layer 3. Nah, di sini kita kasih bahwa si VLAN yang diperbolehkan itu harusnya 50 aja. Ini AL2 berarti yang dibuat ketika si membuat pada ini gitu si access control. Lalu setelah itu di Gigabit Ethernet 2 yang menghubungkan ke switch ini juga sama, dia memperbolehkan untuk si VLAN 50 itu melewati sini gitu, GN002. Lalu setelah itu saya juga mengaktifkan DHCP yang mana dia itu berguna untuk memberikan IP secara otomatis gitu ke si usernya gitu. Nah, di sini bisa dilihat di VLAN 50 itu dia akan membuat sebuah gateway atau IP yang mana ini 50.1 gitu serta subnetnya 24. Lalu di sini juga dia akan dipilih sebagai interface pada VLAN 50 dengan gateway listnya adalah 50.1 sama dengan yang dibuat IP-nya gitu. Lalu setelah itu saya membuat regulatory domain profile di mana namanya itu CN profile. Nah, di sini bisa dilihat country code-nya itu Indonesia gitu, yang mana dia mengambil dari Indonesia. Lalu setelah itu di sini di grouping menggunakan AP group yang mana saya namai AP group 1 gitu, dan dia mengambil si konfigurasi CN profile yang tadi yang mana dia country code-nya itu ID gitu. Setelah itu di sini pakai CP WAP source interface VLAN IF50. Lalu setelah itu membuat sebuah out untuk mengakses ke AC gitu untuk AP gitu. Nah, di sini agar si AP masuk ke AC dia memerlukan sebuah MAC di mana MAC-nya itu sendiri bisa dilihat atau bisa diambil dari switch yang mana ketika kita display gitu. Mungkin tadi muncul di GE001 bahwa nah MAC-nya itu muncul langsung aja mungkin tadi itu GE001 dengan MAC-nya ini gitu 000E0 FC0606F0 gitu. Nah, saya namai si AP ini menjadi AP1 dan masukkan ke AP group 1 gitu. Lalu setelah itu saya membuat profile security di mana namanya itu WPA2 profile yang mana si metodenya itu WPA2. Lalu di sini untuk passwordnya sendiri Majujaya 123 dan dienkripsi menggunakan AES gitu. Nah, lalu setelah itu saya membuat SSID juga dengan nama SSID staff dan namanya itu Majujaya Corp gitu. Nah, ini SSID staff itu si nama SSID profilenya gitu. Lalu setelah itu saya buat virtual access point profile di mana namanya virtual access point staff dan di mode forwardnya itu menggunakan tunnel. Setelah itu buat si ini tuh menjadi VLAN 50 gitu. Serta di sini juga mengimplementasikan si WPA2 profile yang telah dibuat tadi si security profilenya gitu. Lalu di sini juga namai oleh SSID staff gitu atau mengimplementasikan si SSID staff yang telah dibuat tadi gitu. Setelah itu di sini menerapkan si AP group ini menerapkan si VAP profile, VAP staff dengan di WLAN 1 dan radio 1 gitu, sehingga ketika setelah konfigurasi ini selesai dibuat seharusnya muncul lingkaran seperti ini yang mana ini tuh radius koneksi gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat si cellphone ini udah saya koneksikan ke si Majujaya Corp ini dengan SSID Majujaya Corp
yang mana statusnya udah connect gitu. Nah, di sini juga di ACL itu untuk VLAN 50 itu nggak ada larangan untuk melakukan koneksi ke antar si PC ataupun internet, namun dia pastinya udah keblokir sama si ACL untuk mengakses si server gitu. Nah, bisa dilihat ketika kita ping coba di sini ke gateway-nya. Nah, seharusnya ini udah bisa ada koneksi gitu. Nah, namun di sini mungkin agak sedikit kendala, ini kadang bisa kadang enggak. Ketika kita coba ping gateway 10.1. Nah, di sini RTO gitu. Namun ketika kita lihat ke history yang telah kita coba tadi gitu. Nah, dia tuh ke nah, coba bentar. Nah, ke 10.1 ini bakal bisa gitu. Serta ke 888 juga ke internet itu bisa gitu ke Google DNS itu. Nah, mungkin kita coba aja implementasi atau contoh dari NAT sekarang. Nah, kita coba untuk melakukan ping dari PC ke si cloud gitu. Kita sebentar, kita tunggu Wireshark-nya. Kita coba ping dulu di sini. Nah, bisa dilihat di Wireshark-nya sendiri ketika kita ngeping ke cloud atau di saat kita mengambil atau menangkap dari AR2 ke cloud, itu IP-nya bisa dilihat source-nya itu udah 137.2 bukan dari PC lagi gitu. Nah, destination-nya juga udah ke 888 ke DNS Google gitu. Nah, lalu setelah itu untuk OSPF-nya mungkin sederhana kita implementasikan yang mana tadi AR1 AR2 udah ke koneksi gitu. Ketika kita coba untuk ping dari AR1 ke AR2 itu seharusnya bisa gitu. Nah, kita coba ping ke si PC-nya gitu. Ke AR2-nya udah terlihat, ini juga udah bisa ya. Kita coba display OSPF peer juga. Nah, ini udah ada neighbor-nya gitu, tetangganya itu 10.0.0.2 gitu. Setelah itu untuk ACL-nya sendiri kita coba misal dari PC 1 ke PC yang lainnya gitu. Nah, ini mungkin umumnya itu bisa gitu karena kita pakai interVLAN. Nah, mungkin ditunggu. Nah, untuk ke gateway-nya bisa. Kita coba lagi. Nah, ini ada jawaban gitu. Nah, mungkin tadi sedikit ada ngebug ya. Nah, mungkin sekarang kita coba ACL-nya gitu, tes ACL-nya gitu. Yang mana tadi itu dia Departemen Keuangan itu boleh ngeping ke server lagi ke server keuangan, untuk IT itu boleh ngeping ke server IT gitu. Nah, contoh kita coba ngeping si ini ke server keuangan gitu. Nah, bisa dilihat dia RTO ya. Mungkin langsung aja ke PC Departemen Keuangannya, kita ping ke si server keuangannya gitu. Nah, dia ada jawaban gitu dari si servernya. Lalu kita coba untuk ke server IT, seharusnya dia agak bisa gitu. Karena hanya IT yang bisa ngakses gitu. Nah, bisa dilihat ya. Mungkin selanjutnya di server IT kita coba untuk ping ke server IT. Nah, ini ada jawaban gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ke keuangan, nah itu bakal RTO gitu. Lalu setelah itu kita coba untuk dari sini ke IT semisal. Nah, dia bakal RTO gitu. Nah, mungkin kita langsung coba ke AAA yang mana kita coba dari si konsol aja, atau mungkin sebelumnya kita coba quit dulu dari sininya. Nah, seperti yang tadi dicontohkan ya, agak
di sini tuh ada autentikasinya gitu ketika masuk ke si AR1. Nah, di sini kita untuk contoh implementasinya pakai konsol aja, kabel konsol. Nah, ketika PC2 coba untuk mengakses si router ketika kita connect, nah dia harus masukkan admin sama password gitu. Admin sama password, username sama password gitu. Nah, dia bakal berhasil masuk ke si routernya gitu. Nah, mungkin untuk pembuktiannya kita langsung terakhir yaitu ke WLAN gitu. Nah, untuk WLAN sendiri itu tadinya kita bisa untuk nah ini ke gateway-nya bisa gitu. Ping ke gateway-nya. Lalu tadi untuk di internet sendiri itu ada gangguan gitu ya. Nah, untuk internetnya sekarang udah bisa ya, berarti ke PC-nya sekarang kita coba. Nah, ke PC-nya juga udah bisa gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan serta demonstrasi dari topologi yang telah kami buat. Terima kasih, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.